Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mereview jurnal tentang PJD. Saya Estika Maharani, NIM 1705 Di sini job desk saya adalah di jurnal untuk hasil dan pembahasan serta kesimpulan. Saya Ika Putri Arisati, NIM 1705 1204 021. Di sini saya mereview jurnal poin 3, 4, dan 5, yaitu masalah yang diselesaikan, kontribusi penulis, dan metodologi. Saya Rifa Zaini Agnes, NIM 17051204036. Di sini saya mengerjakan poin 1 dan 2, yaitu summary dan review tadi. Untuk summary-nya sendiri, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas lahan tanaman, para petani memerlukan pemantauan penyakit pada tanaman secara otomatis, bukan manual. Pemantauan penyakit pada tanaman secara manual dianggap tidak memberikan hasil yang memuaskan karena metode pengamatan ini dianggap lebih banyak waktu untuk memerlukan keahlian dan mengenali jenis penyakit tersebut, sehingga cara ini dianggap tidak efektif. Jadi dalam jurnal ini kami memperkenalkan teknik modern untuk mencari tahu jenis penyakit tanaman yang berhubungan dengan daun dan buah-buahan. Untuk mengganti teknik pengamatan tradisional melalui mata telanjang, kami menggunakan teknik pemrosesan gambar digital untuk mendeteksi tanaman agar lebih cepat dan akurat. Pada karya ini, kami mengembangkan algoritma cluster kami dengan algoritma multi-IM dan perangkat lunak MATLAB untuk identifikasi dan klasifikasi penyakit tanaman. Selanjutnya yang C yaitu preview study. Deteksi penyakit tanaman dengan cara klasik yang didasarkan dengan pengamatan mata telanjang dianggap sangat lambat untuk dibuat. Di beberapa negara, tenaga ahli untuk mendeteksi penyakit tanaman sangatlah mahal dan langka. Pemeriksaan tanaman tidak teratur menghasilkan berbagai penyakit tanaman yang mana akan lebih membutuhkan bahan kimia untuk menyembuhkannya. Selain itu, bahan kimia juga beracun bagi hewan seperti serangga dan burung, yang mana hewan tersebut bermanfaat untuk pertanian. Pemrosesan gambar di MATLAB dimulai dengan mengambil gambar dengan resolusi yang tinggi. Gambar daun dan buah yang sehat maupun tidak ditangkap dan disimpan untuk percobaan. Kemudian diterapkan untuk pemrosesan pengolahan gambar. Gambar daun dan buah disterilisasi menggunakan metode kami. Diekstrak sebelum diterapkan di algoritma kami dan SPM untuk percobaan dan proses klasifikasi dan berakhir dengan penyakit dapat terdeteksi. Selanjutnya yaitu masalah yang ingin diselesaikan. Permasalahan ini yaitu masalah petani yang memerlukan pemantauan penyakit tanaman secara otomatis, bukan manual. Pemantauan penyakit secara manual tidak memberikan hasil yang memuaskan karena pengamatan didasarkan pada pengamatan mata telanjang. Metode ini membutuhkan lebih banyak waktu untuk pengenalan penyakit, juga perlu ahli sehingga tidak efektif. Di beberapa negara, konsultan ahli untuk mengetahui penyakit tanaman tersebut terbilang mahal dan memakan waktu karena ketersediaan tenaga ahli. Pemeriksaan tanaman yang tidak teratur menghasilkan berbagai pertumbuhan penyakit pada tanaman yang membutuhkan lebih banyak bahan kimia untuk menyembuhkannya. Dan juga bahan kimia tersebut beracun bagi hewan lain seperti serangga, burung yang bermanfaat untuk pertanian. Deteksi otomatis penyakit tanaman sangat penting untuk mendeteksi gejala penyakit pada tahap awal ketika mereka muncul pada daun dan buah tanaman yang tumbuh. Makalah ini memperkenalkan sistem berbasis MATLAB di mana difokuskan pada area penyakit daun dan buah dan menggunakan teknik pemrosesan gambar untuk deteksi akurat dan identifikasi penyakit tanaman. Lalu kontribusi penulis. Dalam tulisan ini, penulis memperkenalkan teknik modern untuk mencari tahu penyakit yang berhubungan dengan daun dan buah.
Untuk mengatasi kerugian teknik pengamatan mata manual, penulis menggunakan teknik pemrosesan gambar digital untuk mendeteksi penyakit tanaman dengan cepat dan akurat. Dalam karya yang diusulkan, penulis mengembangkan algoritma cluster K-means dengan algoritma multi-SPM dalam software MATLAB untuk identifikasi dan klasifikasi penyakit. Pemrosesan gambar MATLAB dimulai dengan pengambilan gambar digital beresolusi tinggi. Gambar sehat dan tidak sehat diambil dan disimpan untuk percobaan. Kemudian, gambar diterapkan untuk pra-pemrosesan untuk peningkatan gambar. Tangkapan gambar daun dan buah tersegmentasi menggunakan metode pengelompokan K-means untuk membentuk kelompok. Fitur diekstraksi sebelumnya dengan menerapkan K-means dan algoritma SPM untuk pelatihan dan klasifikasi. Pada akhirnya, penyakit akan dikenali oleh sistem ini. Lalu metodologi. Diagram blok dari sistem yang diusulkan ditunjukkan pada gambar 1 di berikut ini. Langkah-langkah pendekatan yang diusulkan terdiri dari pengumpulan database gambar daun dan buah, pra-pemrosesan gambar-gambar tersebut, segmentasi gambar-gambar tersebut menggunakan metode clustering K-means, diekstraksi fitur menggunakan metode GLJM, dan terakhir pelatihan sistem menggunakan algoritma SPM. Yang pertama yaitu akuisisi gambar. Akuisisi gambar adalah metode pertama dari pemrosesan gambar digital dan digambarkan sebagai mengambil gambar melalui kamera digital dan menyimpannya di media digital untuk operasi MATLAB lebih lanjut. Hal ini juga merupakan proses pengambilan gambar dari perangkat keras sehingga dapat melewati proses lebih lanjut. Dalam percobaan, digunakan kamera digital untuk mengambil gambar dan buah sehat dan berpenyakit seperti yang ditunjukkan pada gambar 2. Lalu selanjutnya pra-pemrosesan gambar. Tujuan utama dari pra-pemrosesan gambar adalah untuk meningkatkan data gambar yang mengandung distorsi yang tidak diinginkan atau untuk meningkatkan beberapa fitur gambar untuk diproses lebih lanjut. Metode pra-pemrosesan menggunakan berbagai teknik seperti mengubah ukuran dan bentuk gambar, penyaringan noise, konversi gambar, meningkatkan gambar, dan operasi morfologi. Dalam percobaan ini, penulis menggunakan berbagai kode MATLAB untuk mengubah ukuran gambar, untuk meningkatkan kontras dan konversi RGB ke skala abu-abu seperti yang ditunjukkan pada gambar 3. Untuk operasi lebih lanjut seperti membuat klaster dalam segmentasi. Lalu, yang ketiga ada segmentasi gambar. Segmentasi gambar adalah metode untuk konversi gambar digital menjadi beberapa segmen dan rendering gambar menjadi sesuatu untuk analisis yang lebih mudah. Menggunakan segmentasi gambar digunakan untuk menemukan objek dan garis pembatas gambar tersebut. Dalam segmentasi, kami menggunakan metode clustering K-means untuk mempartisi gambar ke dalam klaster di mana setidaknya satu bagian dari klaster berisi gambar dengan area utama dari bagian yang sakit. Algoritma K-means clustering diterapkan untuk mengklasifikasikan objek ke dalam K jumlah kelas sesuai dengan set fitur. Klasifikasi dilakukan dengan meminimalkan jumlah kuadrat jarak antara objek data dan klaster yang sesuai. Gambar dikonversi dari warna RGB ke warna LAB, di mana LAB terdiri dari lapisan luminositas L, lapisan kromatisitas A, dan B. Semua informasi warna dalam lapisan dan warna A dan B diklasifikasikan menggunakan pengelompokan K-means dalam ruang AB. Dari hasil K-means, pelabelan setiap piksel dalam gambar dilakukan juga gambar tersegmentasi dihasilkan yang mengandung penyakit. Dalam percobaan ini, kami menggunakan segmentasi sehingga gambar input dipartisi menjadi 3 klaster untuk hasil yang baik. Gambar berikut, gambar 4, menunjukkan segmentasi gambar daun dengan 3 kelompok terbentuk dengan metode K-means clustering. Lalu gambar 5 menunjukkan segmentasi citra buah dengan 3 kelompok yang dibentuk
dengan metode pengelompokan K-means. Yang keempat, ada ekstraksi fitur. Dalam ekstraksi fitur, vektor-vektor fitur yang diinginkan seperti warna, tekstur, morfologi, dan struktur diekstraksi. Ekstraksi fitur adalah metode untuk melibatkan sejumlah sumber daya yang diperlukan untuk menggambarkan sekumpulan besar data secara akurat. Fitur tekstur statistik diperoleh oleh Gray Level Co-Consens Matrix, formula untuk analisis tekstur, dan fitur tekstur dihitung dari statistik distribusi kombinasi intensitas yang diamati pada posisi yang ditentukan relatif terhadap yang lain. Jumlah tingkat abu-abu penting dalam GLJM juga statistik dikategorikan ke dalam urutan pertama, kedua, dan lebih tinggi untuk jumlah titik intensitas di setiap kombinasi. Fitur tekstur statistik yang berbeda dari GLJM adalah energi, jumlah entropi, kovarian, ukuran informasi korelasi, entropi, perbedaan kontras, dan terbalik, dan perbedaan entropi. Selanjutnya, pelatihan dan klasifikasi. Support vektor mesin didasarkan pada pemaksimalan jarak minimum dari pemisah bidang datar ke contoh terdekat. Hanya klasifikasi biner didukung dalam SVM dasar, tetapi dalam ekstensi kasus klasifikasi multi-kelas dapat dimungkinkan. Dalam ekstensi ini, kendala dan parameter tambahan ditambahkan ke masalah optimasi untuk menangani pemisahan kelas yang berbeda. SVM adalah binary classifier yang berarti label kelas hanya dapat mengambil dua nilai positif dan negatif 1 untuk mendapatkan pengklasifikasi kelas M. Sekumpulan pengklasifikasi biner dibentuk dengan cara ini, yaitu F1, F2, hingga Fm, dan masing-masing dilatih untuk memisahkan satu kelas dari yang lain. Fungsi G, Jx mengembalikan nilai nyata yang ditandai yang dapat diartikan sebagai jarak dari pemisah bidang hiper ke titik X. Nilai juga diartikan sebagai nilai kepercayaan. Semakin besar nilainya, semakin yakin bahwa titik X milik kelas positif. Oleh karena itu, tetapkan poin X ke kelas yang nilai kepercayaannya terbesar untuk titik ini. Kami menggunakan K-means clustering dan multi-teknik SVM untuk klasifikasi dan pengenalan penyakit daun dan buah. Untuk membuat database, gambar diperoleh dan dikirimkan melalui pra-pemrosesan, segmentasi, ekstraksi fitur, kemudian nama penyakit dipilih untuk daun atau buah yang diberikan, dan data terakhir disimpan dalam database. Selanjutnya, yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan, 73 gambar daun digunakan untuk pembelajaran dan hasil deteksi penyakit daun ditampilkan di bagian kiri gambar 6, seperti di bawah ini. Kemudian, 21 gambar buah digunakan untuk pembelajaran dan hasil deteksi penyakit buah ditampilkan di bagian kanan gambar ke-7. Kemudian kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu memberikan teknik deteksi dan klasifikasi penyakit tanaman yang efisien dan akurat dengan menggunakan MATLAB pemrosesan gambar seperti yang ditunjukkan pada gambar 6 dan figur 7. Metodologi yang diusulkan dalam makalah ini tergantung pada K-means dan multiteknik SVM yang dikonfigurasi untuk deteksi penyakit daun dan buah. Perangkat lunak MATLAB sangat ideal untuk pemrosesan gambar digital. K-means clustering dan algoritma SVM memberikan akurasi tinggi dan menghabiskan waktu yang sedikit untuk seluruh pemrosesan. Kemudian kita akan praktekkan langsung di MATLAB-nya.
Oke, di sini kita mengambil contoh yang daun. Mungkin bisa dijelaskan sama Ika. Seperti yang dijelaskan, tujuan utama dari pre-processing yaitu untuk meningkatkan data gambar yang mengandung distorsi yang tidak diinginkan atau untuk meningkatkan beberapa fitur gambar untuk diproses lebih lanjut. Nah, jadi dari original image ini lalu melakukan proses pre-processing dengan kontras image selanjutnya segmentation. Nah, pada proses segmentasi, ini adalah metode untuk konversi gambar digital menjadi beberapa segmen dan rendering gambar menjadi sesuatu untuk analisis yang lebih mudah. Di sini ada klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Lalu pilih gambar klasifikasi. Kita coba dengan klaster 2. Nah, kemudian kita classification dan result. Kita lihat hasilnya. Di sini muncul healthy leaf, berarti daun tersebut dalam keadaan yang sehat. Kita coba dengan daun yang mungkin bermasalah. Kemudian kita segmentation. Nah, di sini ada klaster 1, klaster 2, dan klaster 3, di mana nanti ada sebuah penyakit yang beda-beda di setiap klasternya. Kita pilih klaster 2. Kemudian classification and result. Dapat terlihat di situ hasil klasifikasinya yaitu Alternaria altermata. Nah, itu adalah contoh program dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.